Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi saat ini? Bagaimana negeri yang sangat Bapak Ibu cintai, yang konon mayoritas Muslim, yang katanya di negeri ini subur dengan pesantrennya, dengan sekolah Islamnya, banyak sekali ustadz-ustadzanya, banyak sekali ulama-ulamanya, dan bagaimana negeri ini diperjuangkan oleh orang-orang yang bertauhid, oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang berilmu atau ulama. Mereka benar-benar memperjuangkan negeri ini bukan dengan kekuatan persenjataan, bukan dengan kekuatan Maryam. Bagaimana lagi persenjataan konflik lainnya? Sungguh dengan kekuatan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah sekian puluh tahun merdeka, benarkah kita sudah merdeka? Benarkah kita sudah merdeka? Kita memang sudah merdeka. Akan tetapi Allah membangunkan kita. Kita diserang dengan berbagai macam permasalahan. Benarkah kita ini sudah merdeka? Yang pasti kita merdeka, terpenjara dalam negeri yang merdeka. Kemana umat Islam yang konon luar biasa, sebagian besar 80% konon umat Islam? Betulkah umat Islam masih 80%? Betulkah umat Islam masih mayoritas? Kemana umat Islam yang dulu meneriakkan takbir? Kemana barisan-barisan anak cucunya? Wahai saudara-saudaraku, saya berharap malam ini terbangunkan dengan apa yang terjadi. Serangan kristenisasi yang luar biasa. Dari mulai sumbangan kecil-kecilan, dari mulai membebaskan utang piutang, dari mulai membayarkan segala kebutuhan, sampai intimidasi, teror dan penyiksaan, penguasaan wilayah. Nanti Bapak Ibu akan mendengar langsung dari pelaku bagaimana seorang misionaris yang bernama Bernard. Tapi saya sendiri, selain Pak Bernard akan menyampaikan misi-misi beliau dan teman-temannya beliau, saya langsung berhadapan dengan mereka. Saya langsung berhadapan dengan mereka. Apakah ini sekedar isu? Satu orang yang bernama Johannes Arias Pembaptis, saya pernah bawa ke Ansarullah. 9.000 telah dia murtadkan. Seringkali menangis, Umi, bagaimana saya menebus dosa saya? Bagaimana saya menebus dosa saya? Tidak usah sekarang Bapak berteriak-teriak begitu, ngomong menebus dosa, ikut dengan saya. Kita dakwah, kita sampaikan bagaimana visi misi kristenisasi, bagaimana kelakuan Bapak di masa dulu untuk menjadi perhatian saudara-saudara kita yang mengaku Muslim. Kita lihat, mereka selalu berdalih. Di bawahnya rumah sakit, di atasnya apa? Ini yang terjadi di Sumatera Barat. Bagaimana kasus Siloam yang menghebohkan. Jangan sampai Bapak Ibu sesulit apapun menjual tanah-tanah mereka, tanah-tanah kita kepada mereka. 1 jengkal menjadi berapa jengkal, 1 meter menjadi sekian meter, akhirnya jadi 1 hektar, 2 hektar. Kita lihat, ini di bawahnya, tadi di bawahnya. Sebentar Ustaz, turunkan naikkan dulu. Di bawahnya rumah sakit. Lantas apa yang terjadi? Ini di bawah rumah sakit. Ini yang berdasi semuanya pendeta, misionaris. Pengaduan sering datang ke rumah kami, insan kami atau Komite Peduli Umat Islam Bandung untuk urusan masalah pemurtadan. Apa yang terjadi di atas? Dia berkutat bahwa ini adalah rumah kesehatan, bahwa ini tempat kesehatan, bahwa ini untuk orang-orang yang sakit. Kata saya, diam kamu. Kamu berdalih untuk kesehatan. Kamu berdalih untuk peduli sosial. Saya sampaikan seorang misionaris dari GKP. Tapi ketika kamu keluar dari daerah tersebut, apa yang terjadi? Saudara-saudara yang kamu murtadkan. Nah, kita lihat di atasnya, Ustaz, langsung ke atas. Ini di bawahnya ini. Karena di bawah ulat sekali, nggak mau kalah, tetap bertahan
Umi naik ke atas. Saya berdua naik ke atas sama yang berkumis itu saya. Kita lihat, kalian sedang apa? Kata saya. Kalian ini turun ke bawah, saya jadi jaminan. Insya Allah saya menjamin keselamatan saudara. Kalian mengadakan kebaktian, di bawahnya itu tidak ada orang Kristen, di bawahnya itu orang-orang Islam. Kemana SKB 2 Menteri waktu itu? Sekarang dirubah SKS, SKPP. Kemana aturan 2 Menteri tadi yang ditantangin 2 Menteri? Tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama, tidak boleh mengadakan kebaktian seperti ini di sekeliling orang-orang Muslim. Tapi ini kerap kali dilanggar. Kerap kali ini dilanggar. Jangan terkecoh. Di bawahnya rumah sakit, di atasnya gereja. Lantas ada tempat yang lain. Di depannya Epata mungkin Ustaz barangkali. Di depannya sekolah, di belakangnya gereja. Kita sebut mal-mal besar, maaf, sudah masuk ke Minangkabau. Departemen Matahari, departemen store. Kalau di Bandung di atasnya gereja besar. Ini penguasaan wilayah. Bagaimana mereka menguasai? Bapak Ibu yakin ada yang sering bolak-balik ke Jakarta, dari Jakarta Jagorawi naik ke atas puncak 550 hektar. Masuk ke sini kecil, jalannya kecil. Gangnya sempit, nyaris sempit disebut gang agak besar masuk mobil satu. Di dalamnya kami pura-pura wisata, ini dalam rangka investigasi. Sengaja saya mengajak ini calon pastor itu untuk bisa berfoto dengan kita. Di sini tempat pendidikan. Dan bagaimana lagi? Mereka meniru-niru seperti di masjid. Pakai apa untuk Quran itu? Rekal apa? Kayu. Dan mereka duduk seperti di dalam masjid. Di sini dulunya dapat izinnya dari mana? Mereka mengadakan acara. Di situ ada Gua Maria, bukan sebesar 550 hektar, kecil tempatnya. Diundanglah penduduk. Konon tiap penduduk yang diundang pulangnya dapat uang 1 juta. Awas Bapak Ibu, mereka menebarkan uang. Siapa yang menghalangi itu dibom dengan uang. Nah, setelah itu bagaimana? Undangan itu yang ditandatangani oleh para undangan, di atasnya diganti kopnya, mengizinkan pendirian gereja. Bayangkan 550 hektar, mobil yang kami kendarai keluar dari sana hampir saja terjadi kecelakaan. Ban mobil dilonggar-longgarkan. Jadi bagaimana mereka berupaya? Pertama penguasaan wilayah, penguasaan daerah. Mereka berusaha. Di sini konon sudah banyak daerah-daerah yang diborong oleh mereka. Termasuk kejadian Soang yang menghebohkan. Apapun alasannya, saya berharap Payakumbuh ikut mendukung Kota Padang. Jangan dibiarkan mereka berada mengadakan apapun bentuknya, ujung-ujungnya pemurtadan, ujung-ujungnya pendangkalan akidah, ujung-ujungnya mereka menguasai. Nah, ini baru penguasaan wilayah. Dari sini ada Mon Hermon, dekat dari sana, jumlahnya hampir sama. Lantas naik lagi ke atas ada Bukit Talita. Lantas naik lagi Ciloto. Di sebelah sininya ada yang bernama Kota Bunga. Mungkin Bapak Ibu pernah wisata ke Kota Bunga. Sangat mudah mencarinya. Dan toko-toko besar yang atribut-atribut untuk kebutuhan ibadah mereka, seperti bukan di kota Cianjur, seperti bukan kota Cipanas, Gerbang Marhamah. Ini salah satu penguasaan wilayah. Dan Sumatera Barat, Jawa Barat, nanti Ustaz Bernard akan lebih memaparkan lagi. Jawa Barat, Sumatera Barat target terbesar untuk mereka kuasai. Konon 40% terdamparkan akidahnya atau menjadi murtad. Mereka berani mengatakan Indonesia akan seperti Nigeria, negeri yang mayoritas muslim tapi dipimpin oleh seorang anak Tuhan. Itu kata mereka. Lantas pemurtadan, nah lihat kita di dalamnya. Mereka selalu meniru-niru, mereka selalu mencontoh-contoh. Dari penguasaan wilayah,
dari pemurtadan dengan sangat sederhana, bagi-bagi mie, sembako dan sebagainya. Yang kedua, pemurtadan dengan cara pertanian peternakan. Di Cianjur ada SAPPI, Sekolah Penginjil Pertanian. Dan bagaimana lagi dari sekolah itu pelajaran untuk permasalahan pertanian 60%. Dari mana kami tahu? Investigasi kami ke sana. 40% untuk pelajaran pertanian, 60% untuk penginjilan. Bagaimana orang-orang yang ahli-ahli tersebut disebarkan ke berbagai pelosok untuk mengadakan pelatihan pertanian peternakan gratis plus dimodalin. Tetapi sedikit demi sedikit hutang budi akan terjadi. Hutang budi akan terjadi, kemudian nanti mereka terbelit dan akhirnya diajak ke gereja untuk sekedar menghadiri, lama-lama dibaptis. Ini kejadiannya di Cimenyang, terheboh. Sebelum Lembah Karmel yang tadi kami sebut, ini di Cimenyang. Beberapa sekian bukit yang lumayan besar, dari gereja paling kecil sampai gereja paling besar di atas sana 2 hektar. Ini di atas, ini di samping naik ke atas. Nah, Yayasan Epata. Bunda, cepat Bunda, udah hampir jadi. Bunda, cepat Bunda, hampir jadi. Itu Iwan-Iwan yang laporan. Kalian dong maju, kan antum dong yang maju. Saya kan udah sekian banyak PR yang saya kerjakan di sana. Aduh Bunda, cepetan Bunda, ini udah hampir biarin. Suruh jadi, suruh diresmikan. Hari Rabu diresmikan sebagai sekolah dan poliklinik di bawahnya. Maka hari Rabunya diresmikan pagi hari, sorenya saya datang ke sini, kami tutup. Tuh si ininya pendetanya. Ini orang Ambon yang memilikannya. Kata mereka, biar aja, silakan, katanya Ustadz harinya mana? Mana Ustadz hari? Silakan Ustadz hari, ambil aja setelah kita gebrak, setelah kita tutup. Kata saya, kata teman-teman, jangan, biarkan aja. Ini orang Ambon yang mencopot yayasan Epata. Di sini saya jadi terkenal, saya masuk ke internet. Karena sekian gereja di atasnya sudah kita hentikan kegiatannya karena tidak ada izin sekelilingnya orang Kristen, orang Islam. Jangan kalah oleh seorang eis. Badan saya kecil, sekarang agak berisi lebih kecil dari ini badan saya. Nah ini sudah perjanjian. Selalu kita ikat dengan surat perjanjian. Di daerah sini naik ke atas, nanti mungkin Ustaz bisa memperlihatkan sebenarnya 40 orang kurang lebih dimurtadkan. Dan sudah ada sekian pendeta yang dibina oleh mereka, sudah jadi bukan pendeta lagi, sudah jadi misionaris. Dan konon awalnya tukang mimpin doa, yang perempuan istrinya tukang ngajar ngaji. Nah, ini di atas dari yang tadi. Mereka selalu datang ke tempat-tempat yang sulit, ke tempat-tempat terpencil, ke tempat-tempat yang susah. Nah, ini tempatnya sangat sulit dijangkau. Untuk datang ke sini kalau tidak ada kendaraan, pada maghrib ke sana tidak ada kendaraan, pada asar ke sana juga jarang. 3 jam untuk berjalan dan itu lumayan. 3 jam itu bukan jalan yang enak, jalan berbatu-batu, bongkahan batu-batu. Ini gereja yang terkecil. Barangkali Ustaz bisa dilihat dalamnya. Mana Ustaz? Nggak bisa. Ini gereja kecil. Asalnya bisa dibuka ya. Nah ini gereja kecil. Dan ini yang sebentar Ustaz. Dan ini adalah sudah jadi misionaris kecil, seorang ibu. Saya terus membicarakan, maaf ya Bu, kan Nabi Isa itu terkemuka dunia akhirat. Maka Bibelnya pun berbahasa Sunda kental. Sama seperti di Minangkabau, berbahasa Minangkabau dengan Minangkabau sekali, bahasa Padang. Kita temukan di pasar Padang Panjang. Maaf, dah itu mah udah terkemuka dunia dan akhirat. Maaf Ibu, seluruh Nabi dan Rasul terkemuka pada zamannya. Akan tetapi seluruh Nabi beriman dan seluruh Nabi agamanya Islam. Saya terus mendesak ibu ini, bingung. Karena dogmatis, mereka beriman, mereka mengakui, bukan mengerti. Nanti Ustaz Dana akan menerangkannya, Ustaz ya. Bukan karena mengerti, lapar, perlu bantuan, perlu santunan. Mereka awam, mereka tidak tahu Islam itu seperti apa. Jadi yang salah tuh kita lagi. Ya, kalau diundang di perkotaan diamplopin.
disuguhin. Tapi kalau ke sini kita harus datang sendiri, ongkos sendiri, makan pun sendiri, air minum bekal sendiri. Selesai ngisi kajian kita berbagi sama mereka. Nah, kita lihat ini baru masuk Islam. Itu namanya menanam. Dan ini Quran, itu penginjil di daerah itu, misionaris. Saya berhadapan dengan Pak Nanang ini sampai anak buahnya mengatakan, kalau kamu masih juga dakwah ke daerah kami, saya putuskan leher kamu. Kata saya, leher kamu atau leher saya nanti yang menggelinding. Alhamdulillah mereka yang duluan banyak mati. Nah, jadi yang Pak Nanang ini hafal sekian ribu ayat konon katanya. Saya juga nggak tahu berapa jumlahnya. Yang pasti ini juga sudah jadi misionaris. Dan bagaimana ketika kita kenalkan Islam sedikit, kita bawa dulu sembako, kita bawa layak pakaian, layak pakai, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita bantu sedikit demi sedikit, akhirnya bersahadat kembali. Lantas di sebelahnya itu ada warteg. Nah, ini yang menghebohkan sekali. Sayang Sabili sudah tidak ada sekarang. Dulu saya jadi artis selebritis di Sabili, sering sekali wartawan Sabili ngikut-ngikut dari tahun 2000 sama kita untuk meliput berita yang kita hadapi. Nah, yang ini si Elwin Kawilarang. Yang di penjara ini adalah anak buahnya yang dimurtadkan. Yang ini namanya Mutmainah dan ini keluarganya. Konon ketika itu saya sedang ngisi kajian di LP Banjai, LP Wanita. Setelah itu kami waktu itu juga masih di MUI Kota Bandung, di Badan Aliansi Asistensi Tim Anti Pemurtadan. Bagaimana ketika saya sampai ke sedang mengisi, ada telepon, ada SMS dari saudari, cepat pulang. Nah, gimana? Gimana Ustaz? Lanjut dulu. 5 menit lagi. Aduh, makan banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana ketika saya ngisi di RT Banjai terjadi, kita lari investigasi sampailah ke warteg. Bapak Ibu mungkin pernah dengar Jalan Saluyu, itu ada di PH Mustofa, Jalaprang, di situ dulu ada warteg. Jalaprang nomor 5. Bagaimana mereka disiksa habis-habisan. 5 bulan disiksa sampai lebam-lebam ini ya. Yang perempuan ini maaf, dibuka pakaiannya, ditusuk dengan paku, keluarlah darah. Kamu banyak sekali ruh jahat, setan jahatnya, maka harus dikeluarkan semuanya dari dalam tubuh kamu. Maka setelah itu dicambuk, disiram air garam. Setelah itu bagaimana maaf kemaluannya dikorek-korek oleh si pendeta Elwin Kawilarang. Akhirnya kita giring ke penjara. Alhamdulillah 12 tahun si pendetanya yang ini menangis karena ketemu lagi sama saya di dalam penjara. Bunda tolong, Bunda tolong, Bunda tolong saya tolong. Kamu sudah sadar lagi, kamu sudah tobat. Sudah Bunda bilang bahwa kamu tuh korban, kamu tuh dipaksa oleh si pendeta Elwin Kawilarang. Ya, dapat keringanan hukumannya 55 tahun. Nah, ini fakta data lagi lain yang bisa dilihat ini. Bisa melihat ini asalnya berjilbab ini bukan satu, ini banyak lagi binaan-binaan kita yang seperti ini. Kita satu demi satu bawa untuk kembali bersahadat. Dan kalau saya menyampaikan mungkin gak cukup 2, 3, 4 jam. Waktu di Ansarullah sekian waktu dari pagi sampai zuhur kami menyampaikan 2 kali kami diundang ke Ansarullah kalau tidak salah waktu itu. Nah, sekarang bagaimana? Yang berjilbab semuanya itu siapa? Apakah ini orang Islam? Mungkin Ustaz ada yang belum lihat, langsung aja kita perlihatkan 2-3 menit lagi untuk di Jatilila. Barangkali ada yang belum lihat. Ini semuanya bukan orang Islam, tetapi yang berkerudung putih itu adalah mereka. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Ini dari serangan kristenisasi ya Ustaz, serangan kristenisasi. Banyak fakta data karena kami langsung berhadapan dengan mereka. Tapi yang jelas pendangkalan akidah yang terjadi sangat luar biasa. Makanan cepat saji, so Amerika, so Eropa sudah terlihat di sepanjang jalan kayak kumpul. Anak-anak yang berbaju kurung sudah berbaju kurang. Bagaimana lagi yang dahulu tabu sekarang jadi sangat biasa. Pendangkalan akidah pun marak luar biasa. Nah, Bapak Ibu melihat ini tayangannya sudah tahun berapa?
Berapa tahun yang lalu kawan-kawan kita alhamdulillah berhasil meripus para pelaku ini masuk penjara. Dan yang lebih heboh lagi di Cirebon 2 tahun yang lalu seorang misionaris membakar si mertua yang tidak mau menerima dia lagi karena ketika nikah dia masuk Islam, setelah nikah dia keluar dari Islam. Yang menghebohkan lagi 2 tahun yang lalu kami mengadvokasi di Cirebon terjadilah pembunuhan dengan diguyur oleh bensin sampai meninggalnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat apa tidak terhina? Apa tidak tersakiti hati kita? Mereka menggunakan atribut-atribut muslim. Mereka memegang Al-Quran, dicampakkan, dilemparkan. Dikatakan bahwa Al-Quran adalah di dalamnya mengandung esensi roh jahat. Dan mereka katanya harus menyelamatkan orang-orang yang masuk masjid, masuk pesantren, masuk surau, harus diselamatkan katanya. Kita disebutnya domba-domba yang tersesat oleh mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Ya, dipercepat Ustaz, waktunya udah hampir habis. Nah, dipercepat itu Al-Quran diangkat, dilemparkan, dihujat habis-habisan. Kira-kira apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian? Walang tardoaka Yahudi wala nasoroha tahum. Mereka tidak akan puas, tidak akan ridho, tidak akan bisa tidur dan makan sebelum kita mengikuti milah mereka. Lihat, kata Allah di dalam hati mereka ada kebencian yang luar biasa. Kata Allah lagi, mereka adalah musuh yang nyata. Jangan sekali-kali dipimpin oleh orang kafir. Begitu jahatnya mereka. Baik-baik, ramah tamah, di belakangnya menghina, menghujat. Setelah itu mendangkalkan akidah. Setelah itu memurtadkan. Untuk apa mereka lakukan semua itu? Negeri kita sangat kaya raya, negeri kita serba ada. Dilumpuhkanlah anak-anak muda Islam supaya mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari surau, jauh dari kajian, supaya kekayaannya bisa dikeruk habis-habisan oleh mereka. Anak mudanya didangkalkan, dijauhkan dari surau. Orang-orang tuanya diberikan pemahaman hidup materialistis, hedonis. Dan bagaimana lagi? Para kaula remajanya dikeluarkan, dijauhkan. Nah, ini Al-Quran. Al-Quran yang dicampakkan, Al-Quran yang dilemparkan. Tidak sakit hatikah kita? Allahu Akbar. Tidak sakit hatikah kita? Ketika saya berhadapan dengan mereka, hilang rasa takut, hilang rasa merasa takut, berhilang perasaan bagaimana mereka banyak, saya sedikit. Sering berkali-kali saya satu orang menghadapi mereka. Begitu marahnya hati saya, begitu mudahnya mereka memurtadkan saudara-saudara saya. Saya mengejar para pengatakan saya terhadap para pendeta yang memurtadkan. Tidak usah kamu mencari siapa-siapa, cari saya. Saya perempuan akan menghadang Anda. Kalau Anda diganggu oleh saudara saya akan membela Anda. Kalau Anda memurtadkan, saya yang akan menghadang Anda. Nah, bisa Bapak Ibu sekalian melihat. Ya, Ustaz cukup. Kurang lebih seperti itu. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi. Gempa-gempa Pangalengan, Pariaman, Aceh, Jogja, Pangandaran. Kami dengan tim pimpinan imamnya adalah Ustaz Hari Nugraha. Kami berusaha mengejar mereka. Dengan cara apapun mereka itu berupaya memurtadkan, minimal mendangkalkan akidah. Dan ini yang sudah sangat sukses. Pakaian anak-anak muda dari baju kurung di ranah Minangkabau sudah memakai jin pensil, sudah memakai celana pendek, sudah memakai rok terbatas, yang pakai jilbab semakin naik jilbabnya ke atas. Bapak Ibu tolong ingatkan, wahai anak-anakku, berbusana muslimah lebih cantik, indah, mempesona. Ingat, negeri kita ada Basandi Sarah Basandi Kitabullah. Sebentar 2 menit aja. Lantas ingatkan juga makanan cepat saja saya lihat sepanjang ini mulai masuk makanan-makanan. Ingat bagaimana paha ayam yang dimakan dengan enak oleh anak-anak kita. Minumannya Coca-Cola, paha ayam dibuang dari sana, dibeli oleh kita, dimakan oleh anak-anak kita. Pernah kami dapatkan babi, sapi,
Kuda masuk mixing besar, keluar burger. Kemana ditebarkan kalau bukan ke negeri-negeri Islam? Hancurkan mereka itu dengan food, makanan, minuman. Fun, dengan keramaian-keramaian dikumpul di keramaian-keramaian kota. Dengan fashion, dengan pakaian. Biarkan muslimat-muslimat tidak memakai pakaian yang benar. Sing, sex, sport, dengan nyanyian, dengan pergaulan bebas, dengan olahraga. Bangun Bapak Ibu, anak kita mau dibawa kemana? Kekayaan yang luar biasa ke Indonesia ini, sejumput surga yang di atas diturunkan ke atas muka bumi. Insya Allah ini harus ternikmati oleh kita. Syaratnya kita berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kembalikan anak-anak ke surau. Jangan sampai didikan subuh saja. Generasi mudanya tolong diadakan, dibentuk, dibina, dididik. Semoga lahir lagi Inyak Jambe. Semoga lahir lagi Buya Hamka. Semoga lahir lagi Muhammad Nasir. Semoga lahir lagi Rahmah El Yunusia dan pemuka-pemuka agama yang lain. Kembalikan anak-anak kita. Di sini landasannya Al-Quran dan Al-Hadis. Dibaca, dipahami, dikaji, dan dijalankan aplikatif. Dan bagi orang-orang yang peduli, berjihadlah dengan jiwa, raga, dan harta. Apa yang bisa? Dengan jiwa, raga, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Tegakkan Islam, tegakkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin di ranah Minangkabau dan sekitarnya. Allahu Akbar. Banggalah jadi orang Islam. Wahai ibu dan ayahanda, seru mereka kembali ke dalam Islam. Jangan biarkan mereka terpukau oleh kehidupan yang menyandabobokan. Mereka membuat perangkap, tetapi Allah menyiapkan kebun ladang amal yang luar biasa luasnya. Jadikan langkah-langkah kita untuk menegakkan kalimat Allah. Seru mereka dalam keislaman. Bangga menjadi orang. We are Muslim. Kita bangga menjadi orang Islam. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.